pulang. Gimana tadi? Rame nggak di tempat hafal? Wah, ramenya pol. Ya? Kayaknya nggak bisa habis. Capek banget tadi. Jangan langsung duduk dong, ganti baju dulu. Baju dari luar. Mungkin aja ada banyak virus. Ganti baju dulu deh. Aku udah siapin di atas baju bersihnya. Oke. Loh, yang ditaruh di situ. Langsung aja masukin ke wash mesinnya. Oh iya. Iya, kalian biar langsung dicuci nanti. Kayaknya enak ini. Dulu Pak, cuci tangan dulu. Tangan papa kan bersih, mama jangan parno gitu dong. Ya, itu kan prokes. Kemana-mana cuci tangan dulu sebelum makan. Oke, sama Parno kan beda-beda tipis. Kalau sakit aja. Orang yang kemana-mana juga bisa kena. Ya terserah deh, yang penting di rumah ini kita jaga-jaga ya. Aduh, mata papa kelilipan nih. Tolong tiupin dong. Nih, under half meter kata Rute. Jaga jarak dulu. Aduh, Udah sana. kejam amat. Tapi ini nggak enak nih mata papa. Ya itu ke dapur aja sana. Nyalain air keran buat itu matanya dibersihin. Ya deh. Pak, tadi pagi jusernya rusak. Bagi duit ya, aku udah cek-cek nih di bol.com. Under half meter dong. Rute kan bilang harus ada jaga jarak. Duitnya juga jaga jarak dong. Iya. Aduh, corona, kapan perginya? Ini Oma mau kasih keluar unek-unek over pandemi ini. Sebelumnya sudah ditulis sih, makanya harus dibaca karena tidak dihafal uit hoofd. Sudah setahun tidak bisa keluar rumah, seperti tahanan aja. Mana lagi tinggal sendirian, di rumah sepi banget. Tidak ada orang yang bisa diajak ngobrol. Dulu bisa ngopi bareng dengan teman-teman gereja. Sekarang ngopi sendirian. Dulu bisa line dance. Sekarang cuma bisa nonton TV atau nonton drama seri Korea di rumah. Dulu pulang gereja makan di Noodle Works. Sekarang cuma bisa pergi makan di dapur. Tetapi tetap bersyukur sih, karena ada tetangga yang mau tolong belanjain. Bosan juga karena makanannya terbatas. Hanya stampot Albert Heijn, schnitzel, sup unox dari kaleng. Ya, bolak-balik. Ya itu-itu aja. Habis makan, mesti minum beberapa vitamin untuk tambah imun. Oh ya, ini dia punya obat. Mama ambil ini. Ini obat, dos untuk obat. Nih, semua ada di sini. Selain obat-obat dokter. Nih, vitamin C 1000 mg. Terus apa lagi ya? Vitamin E, udah habis, sudah mesti beli lagi. Magnesium ada.
Dan tidak ketinggalan vitamin D, resep dari dokter. Oma minum semua vitamin tanpa terlewat jadwalnya, karena takut sakit. Kemarin Oma Gerda bilang, minyak kayu putih bisa cegah corona. Nah, bicara mengenai minyak kayu putih. Waktu Oma muda, Oma selalu pakai minyak wangi. Ruikt lekker hoor. Sekarang pakainya minyak kayu putih. Vooral met zo'n weer. Apa aja yang dibilang orang anti corona dan anti radang? Nah, anti ayam, sayur bayam, nanas, kunyit, jahe. Jadi menu setiap hari, termasuk empon-empon anti corona. Kata orang-orang, Oma bisa ngobrol pakai WA video call. Bisa lihat mukanya. Tapi pakai HP aja Oma nggak ngerti. Bingung. Tombol yang mesti dipencetnya begitu banyak. Sudah 10 kali diajarin cucu sih, tapi nggak mudeng-mudeng juga tuh. Kemarin mau telepon anak, malah nyambungnya ke kantor polisi. Apalagi sumsum. Oma nggak kenal. Yang Oma tahu cuma bikin bubur sumsum. Ik hoop dat deze corona snel voorbij is. En wat ik als eerste zal doen. Vakantie naar Indonesia. Aan corona hoef ik niet meer te denken. Maar door te veel klagen krijg ik een droge keel. Ik herinner me nog dat mijn wijlenmoeder zei, niet klagen, maar dragen. Inderdaad, mam, dank u. Nu wil ik eerst koffie gaan drinken. Lekker. Mam, heb je mijn boekdopje Weerwolfje gezien? Hij lag hier toch? Mam, waarom is de wifi zo slecht? Ik heb online les nu. Mam, de tomatensaus is op. Mama, mag ik deze kleren alsjeblieft bestellen? De korting is alleen voor vandaag. Mam, kaka zei dat mijn haar op een paddenstoel lijkt. Wanneer kunnen we naar de kapper gaan? Och hemel, niet allemaal tegelijkertijd. Ik heb maar 1 paar ogen en 1 paar oren en 1 paar handen. Erg vervelend hoor. Het is elke keer hetzelfde gezeur. Er komt geen einde aan. En door corona zijn de kinderen alleen maar thuis. Ze spelen thuis. Ze eten thuis. Ze leren thuis. En voor de moeder stapelen al die taken zich maar op en op en op. Ik moet zelfs een leerkracht zijn. Mam, kan je me helpen? Ik snap mijn werkstuk niet. 24 uur kok. De kinderen blijven maar op en neer lopen naar de keuken. En eten constant. Constant is de koelkast open. Mam, wat voor eten hebben wij? En ik moet ook nog raadgever zijn. Raadgever voor kinderen die gestrest zijn en een slecht humeur hebben. Omdat ze niet naar buiten kunnen. Nou, ik ga even gamen. Alweer gamen? Iedere avond gamen voor het slapen gaan. Zodra ze de ogen los hebben, weer gamen. Wanneer wordt er nou eens een keer geleerd? Ik ben het thuisonderwijs beu. De leraar maakt me slaperig en ik ben echt gestrest. En ook al ben je slaperig en moe, je gaat die online lessen volgen. Anders raak je veel te ver achter.
Hallo. Oh, dag mevrouw Anna. Ja hoor, alles gaat goed met ons. Hoe gaat het met u? Of ik een rapport wil maken voor de verkoop van deze maand? Oké, ik zal eraan beginnen hoor. Hopelijk heb ik het vanavond klaar. En zodra het klaar is, zal ik het u mailen. Dag mevrouw Anna. Oh nee toch. Oh, dan heb ik nog niet eens het werk van mijn kantoor op orde. Nou, het is maar beter dat ik eerst mijn kantoorwerk af ga maken. Mama, ik ga naar mijn vriendins huis. Naar het huis van een vriend? We zitten midden in een lockdown. Als het niet nodig is, dan blijf jij gewoon thuis. Is belangrijk. Mijn vriendin heeft geen klachten. Geen corona, geen griep, geen keelpijn, geen hoesten. Ze is helemaal gezond. Maar ook als hij geen verschijnselen heeft, kan het besmet zijn. Maar goed, het is jouw keuze. Maar vergeet niet een masker te dragen, oké? Mondkapje, niet cool man. Zo kan niemand mijn mooie gezicht zien. Ik ga. Doei. En voorzichtig hè, neem het virus niet mee naar huis, want dan besmet je hier iedereen. Bye bye. Wie hoor ik daar hoesten? Ben jij dat? En nu naar je kamer en 5 dagen in quarantaine. En je mag je kamer niet uit. Mam, ik ben niet ziek. Ik nies omdat ik mijn stoffige tas heb aangeraakt. Wat het ook is, je gaat nu naar je kamer en morgen gelijk testen. Maar ik heb al 10 keer zelftest gedaan. Ik voel alsof mijn neusgaten 2 keer groter zijn geworden. Niet tegenstribbelen, want Hugo de Jonge zegt bij verschijnselen altijd testen. Joehoe, ik ben al thuis. Wat doe jij nou zo vroeg thuis? Ja, er is een chauffeur bij ons positief getest en we zijn allemaal naar huis gestuurd om in quarantaine te blijven. Oh nee! Selamat siang Bu, apa kabar? Sudah lama, 2 tahun lu gak ketemu. Mbak Una! Maaf Bu, masih 1,5 meter. Kan masih baterai keluar. Sebelum masuk silahkan. Oh Cuci iya, tangan maaf, dulu sama saya sabun. lupa loh, maaf. Ya, silahkan. Ini liturginya. Oh ya, terima kasih. Oh, ada lagu kesukaan saya. Kesukaan yang ceria. Maaf, nggak boleh nyanyi. Masih materai kan Bu. Oh iya ya, oh maaf. Saya lupa loh. Nanti kalau pulang juga harus langsung pulang ya Bu. Loh, jadi nggak ada kopi drink kan? Saya nggak bisa makan lemper, pastel, onde-onde, lumpia, buatannya tante-tante itu. Nggak boleh kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol. Tapi saya itu ada gosip loh Bu, istrinya Pak Pendeta. Yang sabar Bu, yang sabar. Oke, ya. Sementara waktu aja Bu. Ya tapi sampai kapan ya sementaranya? Kita kan sudah divaksin, tapi juga harus jaga jarak ya. Ya ini namanya new normal Bu. Kebiasaan-kebiasaan baru kita harus adaptasi. Sedih sih, namun paling tidak kita mengucap syukur. Iya. Sampai saat ini Tuhan itu masih menjagai, melindungi kita selama 2 tahun ini. Iya loh Ibu, selama 2 tahun ini saya banyak mengalami perubahan-perubahan. Saya Bu, sampai deg-degan kalau terima WhatsApp dari Indonesia. Beritanya berita duka cita selalu. Benar, saya juga merasakan ya sangat berat kehilangan saudara-saudara saya selama 2 tahun ini ya. Paling enggak kita tetap harus bersyukur. Tuhan itu sampai saat ini masih melindungi kita, masih melindungi saya terbebas dari sakit penyakit. Itu yang utama kan Bu. Iya. Ya sampai kekuatan itu diberikan untuk
melaluinya Ebenezer sampai di sini Tuhan itu telah menyertai kita. Hamba-Ku semua baik. Ingat Mbak Rehel, nggak boleh nyanyi kan katanya di gereja. Sorry, saya juga lupa Bu. Iya. Silakan. Oke, terima kasih. Shalom saudara, saat ini kita sedang berada dalam suasana lockdown. Tidak memungkinkan kita untuk bisa beribadah bersama di gedung gereja untuk merayakan Natal tahun ini. Tetapi biarlah situasi ini tidak membuat kita menjadi luntur atau menghilangkan spirit Natal itu. Kita bisa merayakan Natal dalam bentuk yang lain. Mari saudara, saya mengajak kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih walaupun dalam suasana lockdown ini, tetapi kami boleh mengingat dan merayakan akan hari kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Biarlah kisah dan pesan Natal yang tidak pernah berubah itu boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya kami bahwa Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini untuk memberi harapan. Bapa dalam surga, berbicaralah kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara, saya mengajak kita membaca Alkitab dari dua bagian. Yang pertama adalah Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan dari kitab Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dilanjutkan dari Lukas pasal yang kedua, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap tahun kita menantikan dan mengharapkan hari Natal. Mengapa? Karena ada suasana yang berbeda ketika kita menyambut hari Natal. Suasana yang hangat dengan alunan lagu-lagu Natal yang kita dengar di mana-mana. Kelap-kelip lampu Natal di jalan yang membangkitkan kebahagiaan di hati. Dan yang terutama, waktu kebersamaan dengan keluarga dan orang-orang yang kita kasihi. Kita bisa saling berbagi dan menikmati
kegembiraan bersama. Namun sayang, tahun ini dan juga tahun lalu kita kehilangan suasana Natal yang biasa kita rayakan. Saat ini kita sedang berada dalam suasana lockdown. Situasi yang serba tidak pasti. Kita harus masih berjuang menghadapi masa pandemi ini. Sulit untuk kita bisa saling bertemu dan membuat rencana-rencana. Khususnya kita yang tinggal di Belanda ini, kita harus hidup dari satu pers konferensi ke pers konferensi yang lain. Sebagaimana yang digambarkan melalui parodi yang tadi kita nikmati tentang serba-serbi pandemi, kita menjalani suatu kehidupan yang baru. Tidak seperti yang biasa kita rayakan. Banyak kebaktian Natal yang harus diadakan secara online. Kita tidak bisa berkumpul untuk makan bersama. Konsumsi juga disajikan dalam dus. Dan yang paling memprihatinkan, kita tidak dapat saling memberi ucapan langsung dan pelukan selamat Natal untuk orang tua, untuk oma, opa, dan keluarga lainnya. Kita hanya bisa melakukannya melalui video call. Situasi saat ini kita semua diharapkan untuk mengikuti protokol kesehatan. Jaga jarak, sering cuci tangan, pakai masker. Bahkan saya pernah lihat ada gambar hiasan Natal yang memakai masker. Namun saudara, di balik semua peristiwa yang sedang kita alami ini, ada satu hal yang indah yang patut kita syukuri, yaitu kisah dan pesan Natal tidak berubah, tetap sama. Bahkan peristiwa Natal justru semakin menjadi relevan dengan situasi dunia pada saat ini, yang mana manusia hidup dalam ketidakpastian, ketidakberdayaan, dan membutuhkan pengharapan. Saudara, kita manusia cenderung untuk mau menguasai dan memegang kendali kehidupan ini. Kita tidak pernah ingin memilih untuk kehilangan kenyamanan, damai, dan rasa aman. Kita juga tidak pernah mau menjadi begitu rentan dan tidak berdaya. Kita tidak mau kelihatan lemah, tapi kita mau kelihatan kuat. Untuk itulah manusia berusaha mengejar dan mendapatkan agar ia dianggap yang paling kuat, paling hebat, paling pintar, paling berjasa, paling berkuasa, dan seterusnya. Tapi melalui peristiwa Natal, kita semua diingatkan apa yang dilakukan oleh Tuhan kita yang Maha Kuasa, yang duduk di dalam tahta kemuliaannya di sorga. Ternyata walaupun ia Allah, tetapi dia rela meninggalkan tahtanya dan merendahkan dirinya untuk datang ke dalam dunia dan menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus. Ia turut merasakan apa yang dialami dan diderita oleh kita manusia ciptaannya di dalam dunia ini. Pertanyaannya, saudara, mengapa Allah melalui Tuhan Yesus rela merendahkan dirinya dan bersedia menjadi manusia yang hidup di dalam ketidakberdayaannya, yang hidup dalam kesederhanaan dan penderitaan? Mengapa Yesus rela memberikan dirinya diasuh oleh seorang wanita yang masih muda dan tidak berpengalaman?
padahal ialah yang empunya dunia dengan segala isinya. Jawabnya, karena ia begitu mengasihi kita, umat manusia. Kita semua adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Kasihnya begitu besar, sehingga ia mau memberikan dirinya untuk menebus dan menyelamatkan kita. Ketika kita manusia jatuh dalam dosa, dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita, Allah sudah berencana untuk menyelamatkan manusia. Dan rencana penyelamatan Allah ini sebenarnya sudah lama diberitakan. Bahkan sejak awal penciptaan. Kalau kita membaca kitab Kejadian 3 ayat yang ke-15, sebenarnya disitulah awal dari Injil. Kabar baik tentang keselamatan Allah sudah diberitakan. Bagi kita orang-orang percaya, meyakini bahwa akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa telah menyebabkan terputusnya hubungan tidak saja kita dengan Allah, tetapi juga kita dengan diri kita, kita dengan sesama, dan kita dengan alam. Akibat kejatuhan dalam dosa, manusia diusir dari Taman Eden dan harus mengalami berbagai kesulitan hidup. Namun kita baca tadi dari Kejadian 3 ayat 15 memberitakan kabar sukacita ketika Allah berbicara langsung kepada si iblis dalam wujud ular, bahwa akan ada dari keturunan Hawa yang akan mengalahkan dan meremukkan kepala si iblis. Apapun yang terjadi, kita tetap merasa aman di dalam Tuhan. Bahkan kematian orang yang kita kasihi sekalipun, itu adalah sesuatu yang berharga di mata Allah. Karena tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Hari ini, seterusnya, hidup dan masa depan kita jalani bersama dengan Yesus. Yesuslah kekuatan dan harapan kita. Oleh karena itu, Natal bukanlah hanya kisah tentang kelahiran seorang bayi mungil yang tidak berdaya. Natal adalah peristiwa yang mengingatkan kita akan kehadiran seorang juru selamat yang maha kuasa. Tapi sayang, saudara, hal ini tidak menjadi fokus dalam perayaan Natal kita. Dalam merayakan Natal, banyak orang terjebak dalam komersialisasi Natal, kesibukan Natal, kegemerlapan Natal. Namun syukurlah dalam masa pandemi ini, kita diingatkan kembali akan apa makna arti Natal yang sesungguhnya. Kekeliruan terhadap fokus kelahiran Yesus juga mewarnai Alkitab, bagian Alkitab yang kita baca pada hari ini. Kita membaca tadi mengenai seorang yang bernama Simeon. Simeon diperkenalkan oleh penulis Lukas sebagai seorang yang benar, yang saleh. Sebagaimana umumnya orang Yahudi, Simeon pun meyakini bahwa Mesias yang dinanti-nantikan itu suatu hari akan datang, akan membawa harapan bagi bangsa Israel. Simeon melalui penantian itu dengan diam, tenang di hadapan Allah. Dia berdoa, menyembah penuh kerendahan hati, kesabaran, dan tetap beriman. Ia percaya saatnya tiba bagi Allah memenuhi janjinya. Apalagi Roh Kudus sendiri menyatakan kepada Simeon bahwa ia akan melihat Sang Mesias itu
dengan mata kepalanya sendiri. Ia tidak akan mati sebelum melihat Sang Mesias. Dikatakan bahwa pada suatu hari Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk datang ke bait suci. Di sana ia bertemu dengan Maria dan Yusuf yang sedang membawa bayi Yesus. Sebagaimana dengan aturan hukum Taurat, setelah tiba masa pentahiran, setiap bayi laki-laki yang baru lahir harus dibawa ke bait Allah untuk dipersembahkan kepada Allah. Begitu melihat bayi Yesus, Simeon segera mengenalinya. Ia menyambutnya dan menatangnya sambil memuji Allah. Ia menyerukan, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dengan damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang telah menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Simeon bisa merasakan bahwa bayi Yesus itu adalah Sang Mesias yang dinanti-nantikan. Ia memiliki kepekaan, merasakan kehadiran Sang Mesias. Ia tahu benar apa dan siapa yang ia nantikan. Kemampuan ini ia peroleh karena ia terus berdoa, menyembah kepada Allah. Tidak henti-hentinya. Berkat pengharapan yang tidak pernah putus dan kesabaran yang terus ia hidupi. Dan karena imannya yang teguh kepada janji Allah, kepekaan seperti ini tidak dimiliki oleh orang Farisi dan para tokoh agama Yahudi pada waktu itu. Mereka memang mengetahui tanda-tanda Sang Mesias seperti yang dikatakan dalam kitab suci, tapi hanya sebatas pengetahuan. Pengetahuannya tidak membuat mereka memiliki kepekaan seperti Simeon. Oleh karena itu, begitu Simeon melihat Yesus, kelegaan yang luar biasa meluap dalam hatinya. Ia merasa bahwa tugas dan penantiannya sudah selesai. Selama ini ia terus menantikan penghiburan dan keselamatan itu. Dan sekarang ia sudah melihatnya. Bahkan ia menggendongnya. Saudaraku, Natal adalah berita tentang penggenapan, pengharapan akan janji Allah. Bahwa iman dan ketekunan dalam pengharapan pada akhirnya akan berbuah indah. Seperti yang dialami oleh Simeon. Allah tidak akan pernah gagal dengan rencananya bagi manusia. Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Biarlah semangat pengharapan hendaknya menjadikan fokus kita untuk menyambut Natal tahun ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin saat ini kita semua tengah menghadapi pergumulan yang berat. Kesedihan, kesepian, kesakitan, kehilangan, bahkan berbagai macam masalah lainnya. Kiranya berita sukacita Natal, datangnya seorang juru selamat, dapat memperbaharui, meneguhkan pengharapan kita, agar kita tidak menyerah. Secara fisik mungkin kita bisa semakin lemah, tetapi biarlah iman kita semakin teguh. Teguh dengan keyakinan dan pengharapan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa kita memiliki Allah yang tetap setia
setia menyertai kita. Immanuel. Pengharapan inilah yang perlu terus kita bagikan. Kita sebarkan kepada siapa saja di sekitar kita. Sebuah pengharapan dapat memotivasi hidup, semangat seseorang, dan juga mengalahkan keputusasaan. Berita Natal bahwa Kristus telah lahir untuk kita semua. Ia telah datang membawa pengharapan baru, penghiburan, dan janji setia. Sehingga kita tidak lagi gentar, tidak lagi takut untuk terus melangkah, melanjutkan perjalanan iman ini. Peristiwa Natal adalah bukti bahwa pengharapan kepada Allah tidak sia-sia. Allah tidak akan meninggalkan kita. Selamat Natal tahun 2021 dan menyambut tahun baru 2022. Tetap semangat dan berpengharapan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu. Walaupun di tengah situasi lockdown ini, tetapi kami boleh diberi kesempatan untuk mendengar kembali akan kisah dan pesan Natal. Bahwa Engkau telah datang ke dalam dunia ini untuk membawa harapan. Khususnya bagi kami saat ini di mana kami hidup dalam ketidakpastian. Segala sesuatu sulit untuk kami prediksi. Tetapi kami punya pengharapan akan janji Tuhan. Bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih untuk janji-Mu, untuk kesetiaan-Mu kepada kami. Tolong kami, biarlah kami tetap semangat dan diberi pengharapan untuk melanjutkan perjalanan iman ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus mengandalkan hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Broeders en zusters in Christus, namens de kerkraad van de regio Arnhem-Nijmegen wens ik u allen een gezegende kerst toe. Helaas kunnen we elkaar dit jaar weer niet ontmoeten. Maar u moet weten dat u in gedachten bij ons bent en in onze gebeden. Ook namens tante Sjane en zuster Oene hopen wij jullie weer snel te ontmoeten in onze kerk. God zegen voor jullie allen.